Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Setelah sebelumnya kita membahas kutukan tali seorang siswi yang bunuh diri, maka di film kedua ini cerita akan berfokus pada setan Thailand yang disembah oleh para penjual barang terlarang. Dan juga kisahnya akan dikaitkan dengan cerita kutukan tali. Seseram apa ceritanya, dan apakah kita akan mendapatkan jawaban yang belum terungkap dari cerita sebelumnya? Langsung saja kita cari tahu di alur cerita The Rob Curse 2 2020 selengkapnya. Cerita diawali dengan seorang pria kerasukan yang ingin menggantung dirinya. Pria itu berkata, "Setan dan iblis selalu bersamamu." Menurut legenda di Thailand, setan Thailand adalah roh iblis yang disembah para penjual narkoba. Roh tersebut bermata merah dan bertaring panjang. Penerima yang kurang beruntung menghadapi kematian dan malapetaka. Setelah kejadian itu, ada 3 orang yang mendatangi sebuah gedung kosong yang menjadi markas narkoba. Mereka adalah Fasi, Huge, serta guru mereka yaitu Master Tao. Tujuan mereka ke sana adalah untuk memusnahkan setan Thailand. Mereka mendengar suara aneh dari arah dalam, setelah itu suaranya menghilang. Gurunya kemudian mengetuk pintu ruangan itu dengan tongkatnya, dan setelah itu mereka pun masuk ke dalam ruangan tersebut. Guru mereka menjelaskan kalau ini merupakan setan Thailand yang dipuja para pecandu narkoba. Mereka harus segera menangkap setan tersebut. Mereka juga melihat ada 6 orang yang gantung diri di ruangan itu. Gurunya meminta agar mayat-mayat itu diturunkan agar bisa dilakukan pengusiran roh jahat. Saat Hogue ingin menurunkan salah satu mayat, matanya terkena debu. Fasi kemudian ingin menolong Hoge yang terjatuh, namun Hoge ternyata telah kerasukan. Gurunya kemudian mencoba mengusir setan itu. Karena kerasukan, gurunya pun menjadi tidak berdaya. Gurunya kemudian memberikan kalung 5 arah petir miliknya pada Hoge. Dia meminta agar Hoge tidak melarikan diri karena ini merupakan takdirnya. Sang guru pun tidak bergerak lagi. Tiba-tiba terdengar suara yang aneh. Hoge kemudian mencoba menolong Fasi, namun malah ia yang diserang. Hoge kemudian mengambil tali, lalu mencekik orang tersebut dengan tali hingga tewas. Setelah dilihat lagi, ternyata orang yang dicekik Hoge adalah gurunya sendiri. Kejadian bunuh diri massal pengedar narkoba itu pun diliput di surat kabar. Jika ritual tidak diselesaikan, maka itu akan melepaskan roh jahat. Tidak boleh menyebutkan nama saat ritual berlangsung, serta orang yang pertama gantung diri akan memulai rantai bunuh diri. 5 tahun kemudian, kita diperkenalkan dengan 2 orang YouTuber. Seorang pria berjulukan Grey Bear, dan satu lagi Kian Kian. Mereka membawa seorang gadis yang bisa melihat arwah bernama Jiamin. Jiamin bersedia ikut dengan upah $10.000. Sementara di bawah jembatan, ada seorang pria bernama Chang Sai. Seseorang mengantarkan narkoba seberat 10 kg yang berasal dari Thailand untuk diantarkan Chang Sai. Chang Sai melihat sebuah tali di pinggiran laut, lalu mengambilnya untuk mengikat paket narkoba yang akan ia bawa. Di sisi lain, Kian Kian dan yang lainnya telah tiba di sebuah gedung kosong. Saat itu, Jiamin sedang membawa sebuah kursi bambu serta beberapa perlengkapan lainnya. Kembali ke Chang Sai. Saat sedang mengendarai sepeda motornya, ada serangga yang menyerang wajahnya hingga ia terjatuh. Kembali ke gedung kosong. Grey Bear mulai mengambil video. Ia menjelaskan kali ini mereka akan membuktikan tentang urban legend di Taiwan Tengah yaitu gadis kursi. Legenda menyebut sekitar 1 abad yang lalu ada seorang gadis yang disiksa bibinya hingga tewas dan arwahnya gentayangan. Kembali ke Chang Sai. Ia segera bangun dan mengumpulkan narkobanya yang berserakan di tanah. Matanya tiba-tiba terasa gatal dan dia menggosoknya terus. Setelah itu, ia malah melihat dirinya sendiri tewas tergantung di sebuah pohon. Ia terkejut dan segera berlari. Di sisi lain, Jiamin serta Kian Kian mulai memanggil arwah gadis itu. Sementara Grey Bear terus merekam.
Grey Bear bertanya pada arwah itu kenapa bibinya membunuhnya. Kian-Kian kesal karena ia bertanya hal yang aneh. Kemudian kursi tersebut semakin tidak bisa dikendalikan. Jamin serta Kian-Kian terseret hingga Kian-Kian terlempar ke arah Grey Bear. Sementara Jamin mulai kerasukan. Grey Bear segera merekam Hoge yang sedang mengusir roh jahat dari tubuh Jamin. Hoge marah karena mereka memanggil gadis kursi serta Grey Bear yang terus merekam dirinya. Setelah itu Hoge pun pergi. Jamin melihat kalung Hoge terjatuh di lantai. Jamin kemudian mengejar Hoge dan mengembalikan kalungnya. Jamin bertanya apakah Hoge merupakan Master Tao. Jamin menjelaskan ia memiliki kemampuan bisa melihat arwah dan ia meminta bantuan Hoge agar dia menjadi manusia normal. Tapi saat itu ponselnya berdering. Ia melihat pesan dari Kian-Kian yang meminta Jamin untuk segera menemuinya. Hoge bilang kalau ia bukan Master Tao. Ia meminta agar Jamin segera pulang. Jamin mendapat pesan lagi, lalu ia pun segera pergi dari situ. Beberapa saat kemudian, Jamin tiba di rumahnya. Saat itu, bibinya yang bernama Chen Yulan belum tidur. Ia bilang kalau Paman Changsai belum pulang, sehingga ia menunggu mereka pulang. Yulan telah menyediakan makanan untuk Jamin, namun Jamin bilang kalau ia sudah makan di tempat kerjanya. Setelah itu, Jamin masuk ke kamarnya. Sementara itu, Yulan berteriak dan memarahi dirinya sendiri karena ia membuat makanan terlalu banyak hingga mubazir. Yulan memiliki gejala gangguan psikotik. Jamin teringat dengan pembicaraan Kian-Kian dan Grey Bear. Kian-Kian bercerita kalau orang tua Jamin dibunuh oleh roh jahat. Jamin menarik roh jahat itu untuk membunuh orang tuanya. Setelah kejadian itu, Jamin tinggal bersama bibinya. Namun pamannya sering melakukan kekerasan pada mereka. Jamin juga tidak memiliki teman. Di sisi lain, Hoge sedang melakukan sebuah ritual untuk membantu Jamin. Keesokan harinya, seorang warga menemukan Changsai yang gantung diri. Orang itu berlari sambil berteriak. Beberapa saat kemudian, warga lain datang dan segera menurunkan jasad Changsai. Namun saat diturunkan, jasadnya dalam posisi berlutut dan tidak bisa digerakkan lagi. Master Fasi datang bersama Agwe. Wali kota juga datang ke lokasi tersebut. Agwe kemudian memberikan jimat untuk dilarutkan dalam air mandi kepada orang yang menurunkan jasad Changsai. Wali kota ingin agar Fasi melakukan ritual tali. Namun Fasi tidak bisa karena ia terluka saat melakukan ritual sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Fasi dan Agwe menemui Hoge. Fasi meminta Hoge untuk melakukan tarian Zongpui untuk mengusir roh. Namun Hoge tidak bisa melakukannya. Fasi menjelaskan tali yang mereka temui 5 tahun yang lalu baunya sama dengan tali yang barusan ia lihat. Fasi berharap Hoge membantunya mengusir roh tersebut karena jika tidak akan muncul korban lainnya. Hoge tidak memberikan respon apapun. Fasi marah dan bilang guru mereka mati sia-sia, sementara Hoge tidak membawa takdir apapun. Fasi kemudian pergi meninggalkannya. Di sisi lain, Yulan melihat jenazah suaminya yang berada di ruang mayat. Ternyata Changsai yang bunuh diri adalah suami Yulan. Yulan menangis histeris. Yulan pun berlari ketakutan. Keesokan harinya, berita menayangkan Jaksa Umum Seimata yang mengungkap kasus penyelundupan narkoba kelas kakap. Jamin keluar kamarnya dan ingin melihat berita tersebut. Dia juga melihat arwah pamannya Changsai sedang makan di meja, serta gagang telepon yang terjatuh. Jamin kemudian membenarkan posisi teleponnya. Terlihat arwah Changsai sudah tidak ada lagi. Kian-Kian mengirimkan pesan berisi link YouTube padanya. Ia menyampaikan kalau videonya sudah diunggah. Jamin tiba-tiba mendengar suara langkah kaki, serta pintu tiba-tiba terbuka. Saat ia ingin memeriksanya, dia terjatuh dan menyebabkan layar ponselnya rusak. Saat melihat layar ponsel itu, ia melihat penampakan roh jahat. Namun saat melihatnya lagi, tidak ada apapun. Jamin pun masuk ke kamarnya, lalu mengunci pintu dan bersembunyi di dalam lemari. Kunci pintu kamarnya terbuka. Ada seseorang yang masuk dan memeriksa kamarnya. Yulan kemudian menenangkan Jamin. Keesokan harinya, Jamin dan Yulan datang ke wihara. Fasi menjelaskan jenazah pamannya akan dikuburkan malam ini. Prosesi pemakaman pun dilakukan dan dipimpin oleh Fasi.
pasti akan memberikan jimat yang akan ditempelkan di atas pintu dan jendela rumah Yulan. Serta mereka harus meletakkan sapu di luar rumah dalam posisi terbalik. Dan pada malam harinya, mereka tidak boleh keluar rumah. Di sisi lain, Hoge yang terus minum arak merasa kalau dirinya tidak berguna. Malam pun tiba, warga mulai masuk ke dalam rumah. Kian-Kian menunjukkan jumlah penonton video mereka hanya 140.000 kali tayang. Kian-Kian meminta agar mereka segera pergi dari tempat ini karena ritual tali akan dilakukan. Di sisi lain, Pasi dan Agwe sudah mulai menyiapkan ritual tali di vihara. Agwe pun segera menolong Pasi. Sementara Greybear ingin meliput ritual tali yang akan dilakukan. Karena Kian-Kian takut, ia pun meninggalkannya di jalan lalu pergi sendirian. Sementara di vihara, Hoge datang dan ingin membantu. Hoge pun melakukan tarian Zongkui, sementara Agwe merekamnya. Greybear pun telah tiba di sekitar wilayah dilakukannya ritual sambil merekam. Ia melihat banyak jimat yang ditempel di sepanjang jalan itu. Sementara di rumah Yulan, dia sedang berada sendirian di kamarnya. Tiba-tiba pintu lemarinya terbuka. Yulan kemudian melihat patung mirip setan Thailand. Dia mengingat kembali di mana suaminya memukulinya karena menyentuh patung ini. Di sisi lain, ritual dilakukan di sebuah lapangan. Hoge sedang melakukan ritual pada potongan batang pohon cangsai gantung diri sebelum dibawa ke laut. Kembali ke rumah Yulan, Jamin menyarankan agar mereka pindah ke Taipei dan memulai hidup baru di sana. Namun Yulan terlihat bingung. Jamin bilang ini semua salahnya. Ketika kecil, ia memimpikan orang tuanya, lalu mereka kecelakaan. Beberapa hari yang lalu, ia memimpikan pamannya, dan pamannya juga tewas. Yulan bilang yang terjadi pada orang tuanya itu hanya kebetulan saja. Sementara pamannya memang pantas mendapatkan itu. Yulan menangis dan merasa tidak berguna karena dirinya hidup Jamin menderita. Jamin mencoba menenangkannya. Mereka kemudian mendengar suara ritual yang dilakukan. Yulan kemudian berlari keluar rumah. Jamin pun segera mengejarnya. Saat di luar, Greybear melihat mereka dan segera mengikutinya. Yulan ingin menyerahkan benda yang seperti patung setan Thailand pada Hoge. Namun sebelum memberikan itu, Yulan seperti ingin muntah dan sepertinya mulai kerasukan. Hoge kemudian melakukan ritual untuk mengusir roh jahat tersebut. Sementara Greybear terus merekam kejadian tadi. Roh jahat pun berhasil disingkirkan. Agwe pun meminta Jamin serta bibinya untuk ikut ritual hingga selesai. Saat akan membuang tali gantung diri Changsei ke laut, polisi serta jaksa Saimata datang, kemudian menghentikan ritualnya. Polisi ingin menjadikan tali gantung diri Changsei sebagai barang bukti. Walaupun sudah dijelaskan jika tali gantung dirinya telah dikutuk, Maita tetap ingin membawanya. Keributan pun terjadi. Melihat itu, Agwe dan Greybear segera melarikan diri. Polisi pun membawa tali gantung tersebut. Dan tiba-tiba, Yulan berteriak dan menangis. Polisi kemudian membawa semua orang ke kantor untuk diinterogasi. Setelah diinterogasi, Yulan dan Jamin pun akan pulang ke rumah. Hoge melihat ada yang aneh dari Yulan. Ia meminta agar Jamin mengambil jimat, merendamnya di air, lalu menyeka Yulan dengan air tersebut. Beberapa saat kemudian, Agwe datang ke kantor polisi. Yulan bertingkah aneh dengan mencoret-coret kertas. Ia juga menggosok-gosok matanya. Jamin datang lalu menyeka wajah Yulan. Tiba-tiba Yulan seperti merasa kepanasan ketika diseka dengan air tersebut. Yulan ternyata telah kerasukan. Ia marah dan melempar air yang berisi jimat tadi. Ia kemudian mendekati Jamin sambil membawa sapu. Ia bilang, ibu Jamin menderita di neraka, sementara Jamin bahagia di sini. Jamin ingin menolong Yulan, namun pintu kamar terkunci. Ia tidak sadar kalau pantulannya di cermin bergerak dan mulai mendekatinya. Cermin tersebut tiba-tiba pecah. Tapi saat itu, Hoge datang ke rumah Yulan. Agwe juga datang bersamanya. Jamin kemudian membawa mereka ke kamar Yulan yang terkunci. Hoge bilang kalau kutukannya telah pindah ke tubuh Yulan. Agwe kemudian menempelkan jimat di pintu, lalu Hoge membuka pintunya dengan mantra. Saat terbuka, Yulan yang kerasukan ingin menggantung dirinya. Hoge mencoba menghentikannya. Mereka kemudian memegang tubuh Yulan.
Setelah itu, Jiamin membersihkan pecahan cermin yang pecah tadi, sementara Agwe sedang menempelkan jimat di atas pintu masuk kamar. Terlihat kalau Yulan telah diikat di tempat tidur, dan Hoge sedang menyalakan lilin untuk menangkal setan. Ia meminta Jamin agar menjaga lilin tetap menyala. Hoge kemudian meminta arak pada Jamin. Ternyata arak tersebut untuk ia minum sendiri. Agwe yang melihat Hoge sedang minum arak pun marah. Hoge mengabaikannya dan memintanya segera menempelkan jimatnya. Agwe kesal dan bilang kalau Hoge harus membayar jimat-jimat tersebut. Hoge melihat coretan yang dibuat Yulan sebelumnya. Jamin bilang kalau Yulan membuat itu setelah pulang dari ritual sebelumnya. Jamin menceritakan kalau pamannya menganggapnya pembawa sial, sehingga pamannya itu sering memukulnya dan bibinya. Hoge menjelaskan kalau Yulan memiliki tubuh dan jiwa yang hampa. Jamin memohon sambil berlutut dan meminta Hoge menolong bibinya. Agwe datang dan meminta agar Jamin memberikan uang. Jamin pun segera pergi untuk mengambil uang, lalu memberikannya pada Hoge. Hoge sebenarnya tidak tertarik dengan uang, namun Agwe langsung mengambil uang itu. Hoge menjelaskan tidak ada jalan lain untuk mengusir roh kecuali bibinya mati, atau roh jahat itu masuk ke tubuh orang lain. Ada cara lain yang bisa diajarkan Hoge pada Jamin, tapi resikonya roh jahat akan mengikuti dan mengikat Jamin. Jamin pun bersedia mengambil resiko tersebut. Jamin kemudian meletakkan penutup pada lilin di sekitar Yulan. Sementara di luar, Hoge mempersiapkan ritual lainnya. Hoge juga meminta Agwe untuk mengikat baju dan kain pemanggil arwah di bambu yang ia pasang. Hoge kemudian memberikan mantra pemanggil arwah serta jimat pelindung pada Jamin. Hoge kemudian mengajarkannya pola jari saat melakukan ritual. Setelah itu, Agwe membawa sebuah kursi. Hoge bilang gadis kursi akan melindunginya seperti sebelumnya. Ternyata ritual yang dilakukan Hoge sebelumnya adalah meminta agar gadis kursi melindungi Jamin. Hoge meminta Agwe memasukkan benang melewati kursi, lalu mengikat ke tangan kiri Jamin. Hoge bilang, jika nanti ada yang memanggilnya, Jamin tidak boleh menoleh. Ritual pun dimulai. Jamin meneteskan darah di tali merah, kemudian membaca mantra. Sementara Hoge dan Agwe pergi meninggalkannya sendiri. Jamin tiba-tiba masuk ke dunia lain. Ia melihat roh jahat di sekitarnya. Kemudian ia berhasil mengusir roh tersebut. Jamin tiba-tiba melihat ayah dan ibunya. Ia pun mengejar mereka hingga ke sebuah rumah. Ia menyusuri rumah tersebut dan menemukan sebuah kursi goyang. Tali yang mengikat tangannya tertarik. Saat kembali mengikuti tali itu, ia melihat bibinya sedang mencoret lantai. Jamin kemudian menarik tubuh Yulan dan ingin membawanya kembali. Saat sedang mengikuti benang merah menuju arah kembali, terdengar ibu Jamin memanggilnya. Jamin pun menoleh ke belakang. Jamin pun kembali ke dunia nyata. Selimut yang dikenakan Yulan terangkat ke atas lalu jatuh hingga membuat lilin padam. Yulan kemudian pergi keluar kamar. Jamin menemukan benda seperti patung setan Thailand di lantai. Ia mengambil patung tersebut lalu segera mengikuti Yulan. Ia melihat Yulan berdiri di hadapan cermin yang pecah tadi. Sambil melihat cermin, Yulan bertanya siapa dia. Di sisi lain, Hoge melanjutkan ritual tali yang terhenti sebelumnya. Setelah itu, ia menemui Fasih di rumah sakit dan memberikan coretan yang dibuat Yulan. Fasih meminta agar Hoge selalu waspada. Hoge masih merasa bersalah karena tidak sengaja membunuh gurunya dulu. Fasih bilang itu bukan salahnya. Dan saat itu, yang dilihatnya juga bukan gurunya, melainkan roh jahat. Saat keluar dari ruangan Fasih, Hoge melihat Jamin sedang membawa Yulan ke rumah sakit. Ia pun segera bertanya apa yang terjadi. Jamin menjelaskan kalau ia gagal mengembalikan rohnya, lalu Yulan mencoba membunuh dirinya dengan menusuk kaca ke lehernya. Yulan terus meronta-ronta. Ia bilang semuanya karena Jamin, dan Jamin merupakan orang jahat. Perawat meminta Jamin untuk keluar agar Yulan tenang. Beberapa saat kemudian, Hoge menemui Jamin. Ia mencoba menghibur sekaligus memotivasi Jamin. Jamin bilang kalau ia lelah. Sejak kecil, ia selalu merasakan kehadiran roh jahat. Hoge kembali mengingat masa lalunya, di mana gurunya memintanya untuk menghadapi rasa takutnya, serta mengajarinya membuka mata langit dan melihat takdirnya, sehingga ia bisa menjadi Zongkui. Malam itu, atasan Changsai datang ke lokasi Changsai gantung diri. Ia mengira Changsai dibunuh oleh geng lain. Ia pun memeriksa lokasi sekitar situ. Ia melihat ada roh jahat di dalam mobilnya.
Ia terkejut dan terjatuh. Di sisi lain, Grey Bear sedang berada di mobil sambil melihat video yang telah diunggahnya. Dalam video tersebut, ia melihat sesuatu. Grey Bear pun tewas. Keesokan harinya, Hoge datang ke rumah sakit. Karena Jamin sedang tidur, ia meletakkan makanan di sebelahnya. Saat ingin menjenguk Yulan, Agway datang. Agway terlihat panik dan mengajak Hoge pergi. Agway ternyata membawa Hoge ke lokasi bunuh diri Changsai. Masyarakat ingin mencabut pohon tersebut karena bunuh diri masih terjadi bahkan setelah ritual tali dilakukan. Hoge mencoba menghalangi mereka, namun pohon itu akhirnya ditumbangkan juga. Mereka melihat banyak ular dari dalam tanah tempat pohon itu tumbuh. Mereka juga menemukan sebuah kotak yang ditempeli jimat. Hoge meminta agar mereka tidak membuka kotak tersebut, namun mereka tetap membukanya. Di dalam kotak tersebut terdapat patung setan Thailand. Di rumah sakit, Yulan kembali kerasukan. Sementara Fasi mencoba memecahkan coretan yang dibuat Yulan sebelumnya. Akhirnya Fasi mendapatkan kesimpulan kalau arwah 7 orang yang gantung diri berkumpul dalam satu tubuh perantara lalu lahir kembali ke dunia dalam wujud manusia. Fasi kemudian mengirimkan pesan pada Hoge kalau ia telah menerjemahkan arti coretan tersebut. Hoge segera pergi ke rumah sakit sambil membawa patung setan Thailand. Sementara Agway dikerumuni masyarakat yang ingin meminta jimat perlindungan padanya. Kembali ke rumah sakit, Jamin terbangun dan melihat Yulan sedang berjalan di lorong rumah sakit. Jamin segera mengejarnya. Beberapa saat kemudian, Hoge tiba di rumah sakit. Ia tidak melihat Jamin maupun Yulan. Pihak rumah sakit juga tidak mengetahui keberadaan mereka. Saat sedang mencari Yulan, ia tanpa sengaja menabrak Jiawei. Saat itu, Jiawei sedang bersama Suyi yang akan melahirkan. Sedikit mengingat, pada akhir film sebelumnya Suyi telah kerasukan. Jiawei tidak tahu itu hingga sekarang. Kembali ke Hoge. Ia menutup matanya dan mencoba merasakan sesuatu. Ia membuka matanya, kemudian pergi. Agway pun mengejarnya. Di sisi lain, Jamin sedang berada di suatu tempat dan sedang mencari Yulan. Terlihat kalau matanya berwarna merah. Sementara Hoge berteriak sambil menyebutkan namanya. Ia meminta agar roh jahat itu membawanya dan melepaskan Jamin. Agway datang dan meminta agar Hoge tidak menyebutkan namanya. Hoge akhirnya sadar kalau ini semua jebakan setan Thailand. Setan tersebut ternyata mengincar Jamin. Hoge segera mencari Jamin lagi. Di sisi lain, Jamin sampai di sebuah lapangan basket. Ia mendengar ada suara Yulan yang memanggilnya. Jamin mengikuti asal suara tersebut dan akhirnya menemukan Yulan. Namun Yulan malah masuk ke sebuah gedung. Jamin segera mengikutinya. Di dalam gedung, Jamin melihat sebuah pintu yang terus terbanting. Di sekitar situ juga terdapat sebuah kursi bambu. Gadis kursi ternyata masih terus bersama Jamin dan berusaha melindunginya. Jamin yang ketakutan pun kemudian memeriksa pintu yang terbanting itu. Saat masuk ke ruangan tersebut, pintunya tertutup, namun tiba-tiba kursi kecil tadi berada di antara pintu, sehingga pintunya tidak tertutup. Di dalam ruangan itu, ada Yulan yang sedang menggosok matanya. Jamin mendekatinya. Beberapa saat kemudian, Hoge tiba di gedung kosong itu. Ia melihat ponsel Jamin yang terjatuh, dan dia pun segera mencari Jamin. Saat sedang mencari, ia malah menemukan Yulan yang sedang tergantung. Ia dan Agway pun segera menurunkannya. Agway kemudian mengambil ponselnya dan ingin menelpon polisi. Namun tiba-tiba keadaan di sana mulai mencekam. Hoge kemudian meletakkan patung setan Thailand di meja kecil yang ada di sekitar situ. Jamin yang kerasukan menusuk punggung Hoge. Jamin menyatukan bagian dari patung setan Thailand yang terpisah. Ternyata potongan bagian patung itu ada pada Changsai. Dan potongan itu juga yang ingin diberikan Yulan pada saat ritual tali Changsai. Agway kemudian mengeluarkan jimat dan mendekati Jamin. Namun Jamin berhasil melempar tubuh Agway dengan kekuatannya. Jamin ingin menggantung Yulan lagi. Hoge kemudian mengambil pedang Zongkui.
Hoge yang kerasukan pun mencekik leher Jamin. Jamin kemudian menggunakan mantra yang diajarkan Hoge sebelumnya. Roh di tubuh Hoge melemah. Hoge yang setengah sadar meminta agar Jamin mengambil pedang Zongkui. Setelah beberapa saat mencari, Jamin pun berhasil menemukan pedang tersebut. Hoge meminta pada Jamin untuk mencari kalung 5 arah petir miliknya. Setelah Jamin menemukannya, Hoge ingin agar Jamin memakai kalung tersebut. Akhirnya Hoge pun tewas. Jamin menangis histeris sambil mengingat kenangannya bersama Hoge. Setan itu akhirnya bangkit kembali. Saat setan itu ingin menyerang Jamin, kalung 5 arah petir tersebut melindunginya. Jamin kemudian bangkit dengan bantuan roh Hoge yang menjadi Zongkui. Setelah berhasil memusnahkan setan itu, Jamin pun pingsan. Keesokan harinya, Jamin mengunjungi Yulan di rumah sakit. Yulan terlihat lebih baik sekarang. Sekarang Jamin bekerja di vihara dan menjadi guru spiritual. Ia juga ditemani oleh Agwe. Beberapa saat kemudian, Fasi datang. Fasi melihat kalung 5 arah petir milik Hoge. Jamin bilang kalau Hoge memberikan kalung itu padanya. Fasi memintanya untuk menjaga kalung itu baik-baik. Lalu Fasi menceritakan tentang adik Zongkui pada Agwe. Menurut legenda, Zongkui paling suka minum arak fermentasi labu buatan adiknya. Lalu ketika adiknya menikah, Zongkui memimpin dan mengutus hantu kecil untuk melindungi adiknya. Sama seperti gadis kursi yang diutus oleh Hoge untuk melindungi Jamin. Di sisi lain, Qian berada di rumah jenazah. Ia menangis melihat jenazah Greybear. Polisi kemudian memberikan barang peninggalan Greybear padanya karena tidak ada keluarga Greybear yang bisa dihubungi. Setelah itu, Qian memeriksa barang peninggalan Greybear. Ia melihat ponsel milik Greybear. Lampu tiba-tiba berkedip. Qian mulai ketakutan. Ia menoleh ke atas dan melihat ada tali gantung diri. Akhirnya, Qian pun kerasukan. Setelah Qian bunuh diri, setan itu keluar dari tubuhnya. Di sisi lain, Suyi baru saja melakukan persalinan, dan ia mendapatkan anak laki-laki. Jae meminta perawat untuk mengambil foto mereka. Nah guys, terlihat kalau setan Thailand itu mendatangi Jae dan Suyi. Sebelumnya kita tahu kalau Suyi telah dirasuki juga, namun tidak ada jawaban apakah itu benar temannya yang merasuki atau tidak. Nah, apa yang akan terjadi kepada mereka ke depannya akan kita cari tahu di video selanjutnya yang akan membahas seri terbaru dari franchise ini. Jadi tetap tunggu di Scary Stories ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.